warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggi Dwi Amanda, Ani Lailatul Rosyida, Miladuna Ilma, Lulu Indah Kholifatin, Nadia Infakasari, Anggi Sriwayuni, dan Anita. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dasar-dasar Intelijen Bisnis, Database, dan Manajemen Informasi. Mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sistem yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan. Informasi yang tepat waktu berarti informasi yang tersedia pada saat diperlukan oleh pengambil keputusan. Informasi dianggap relevan ketika ia memberi manfaat serta sejalan dengan jenis pekerjaan dan keputusan yang akan dibuat. A. Istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Sistem komputer mengorganisasi data berdasarkan sesuatu yang dimulai dari bit, kemudian berlanjut ke file, record, file, dan database. Selain bit mewakili unit dari terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Sekelompok bit disebut byte, yang mewakili sebuah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, maupun simbol lainnya. Sekelompok karakter yang membentuk kata, beberapa kata, ataupun serial angka disebut file. Sekelompok file yang saling berhubungan dinamakan record. Masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional. 1. Redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi dan data adalah kehadiran data ganda pada beberapa file data yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. 2. Ketergantungan program data. Ketergantungan program data mengacu pada satu paket data yang tersimpan pada file dari diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbarui dan mengelola file-file tertentu, sehingga program tersebut perlu mengubah data-data tersebut. 3. Kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan rutin sesuai jadwal setelah upaya programan yang ekstensif, namun tidak dapat mengirimkan laporan atau merespon kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi pada kondisi waktu tertentu. 4. Sistem keamanan yang buruk. Karena longgarnya pengendalian atau pengolahan terhadap data, akses dari penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Manajemen mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa yang mengakses ataupun mengubah data organisasi. Yang kelima, kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Karena bagian-bagian informasi yang terdapat pada file-file yang berada dari bagian-bagian organisasi tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Informasi tidak dapat mengalir dengan baik lintas area fungsional pada bagian dan divisi-divisi pada organisasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miladuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miladuna Ilma, NIM 1962143. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan database untuk pengolahan data. Teknologi database banyak menyelesaikan masalah-masalah pada organisasi yang menggunakan sistem file tradisional. Database adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memutuskan data dan mengurangi penggandaan data. Yang pertama, sistem manajemen database. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memutuskan data, mengelola mereka secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Yang pertama, sistem manajemen database
menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan file tradisional. Sistem manajemen database mengurangi redundansi dan inkonsistensi data dengan meminimalisir file-file yang terisolasi yang berisi data sama. Sistem manajemen database dapat memisahkan antara program dengan data yang memungkinkan data untuk berdiri sendiri. Yang kedua, sistem manajemen database rasional. Sistem manajemen database terkini menggunakan model-model yang berbeda untuk memantau entitas, atribut, dan hubungan. Yang ketiga, operasi sistem manajemen database rasional. Database rasional dapat dikombinasikan dengan mudah untuk mengirimkan data yang diperlukan pengguna yang disediakan oleh dua tabel yang saling berbagi elemen data. Yang keempat, database non-rasional dan database pada sistem cloud computing. Sistem manajemen database non-rasional menggunakan model data yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengolah data berukuran besar yang didistribusikan pada banyak perangkat serta memudahkan dalam meningkatkan atau menurunkan skalabilitas. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lulu Indah. 2B adalah kapabilitas sistem manajemen database. Suatu sistem manajemen database selalu menyertakan perangkat untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data pada database. Dan hal yang lebih penting adalah bahasa untuk mendefinisikan data, kamus data, dan bahasa untuk memanipulasi atau memodifikasi data. Sistem manajemen database menyertakan perangkat untuk mengakses dan manipulasi informasi pada database. Yang kecil adalah perancang database. Untuk merancang database harus memahami hubungan antar data, jenis data yang dikelola pada database, bagaimana data Rancangan konseptual atau logis dari suatu database adalah model abstrak database dari perspektif organisasi bisnis, di mana rancangan ini fisik menunjukkan bagaimana database dirancang lewat akses langsung perangkat penyimpanan. Baik, untuk yang slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nadia Infakasari. Perkenalkan, nama saya Nadia Infakasari, NIM 1962154. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Dalam organisasi bisnis selalu menggunakan database untuk memantau transaksi dasar seperti membayar pemasok, memproses pesanan, memantau pelanggan, serta mengkaji karyawan. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis. Yang pertama, tantangan dalam menangani besarnya volume data. Sampai saat ini, dengan 5 tahun yang lalu, sebagian data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah ke dalam kolom dan baris pada sistem manajemen relasional. Sejak saat itu, ada lonjakan data dari lalu lintas web seperti pesan surel, konten media sosial, dan juga mesin seperti sensor atau dari sistem transaksi elektronis. 2. Infrastruktur intelijen bisnis. Pada perusahaan besar, data yang dibutuhkan mungkin termasuk ke dalam sistem-sistem yang terpisah seperti penjualan, produksi, dan akuntansi, atau bahkan berasal dari sumber eksternal. Infrastruktur dari intelijen bisnis memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda pada organisasi bisnis. Kemampuan ini meliputi data Warehouse dan data Mars, Handhub, komputasi dalam memori, dan platform analitik. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Anggisri. Nama saya Anggisri Wahyuni, NIM 1962166, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat analisis hubungan pola dan tren. Pemrosesan analisis online (OLA). Pemrosesan analisis online mendukung analisis data yang multidimensional yang memungkinkan bagi para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Masing-masing aspek dari informasi produk, penetapan harga, biaya,
wilayah, atau periode waktu memiliki dimensi yang berbeda. 2. Data mining. Data mining memberikan wawasan pada korporat data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola-pola yang tersembunyi serta berhubungan dengan database yang besar. Yang ketiga, data mining dan data web mining. Surang, memo, transkrip, pusat panggilan, tanggapan-tanggapan, atau survei, kasus legal, deskripsi paten, dan laporan layanan yang semuanya bernilai untuk menemukan pola dan kecenderungan yang akan membantu para karyawan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Peringkat text mining yang sekarang tersedia untuk membantu bisnis dalam menganalisis data tersebut. Yang keempat, database dan web. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan web untuk membuat beberapa informasi dalam database internal. Mereka disediakan bagi pelanggan dan rekan bisnis. Karena banyak database back-end tidak dapat menerjemahkan perintah tertulis dalam HTML, mereka server web mengirimkan permintaan data ini kepada perangkat lunak yang menerjemahkan perintah HTML menjadi SQL. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi keempat, yaitu mengelola sumber data. Yang pertama, menetapkan kebijakan informasi. Setiap bisnis, skala besar maupun kecil, memerlukan kebijakan informasi. Kebijakan informasi menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Undang-Undang Kebijakan Informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi informasi dapat saling dibagikan oleh pengguna dan unit organisasi, di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasinya. Dalam organisasi berskala besar, pengelolaan dan perencanaan informasi sebagai sumber daya perusahaan membutuhkan fungsi administrasi data formal. Administrasi data bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya. Organisasi tanggung jawab tersebut meliputi pengembangan kebijakan informasi, perencanaan data, pengawasan rancangan database logis, dan pengembangan kamus data, serta pemantauan terhadap spesialis sistem informasi dan kelompok pengguna akhir dalam menggunakan data. Yang kedua, memastikan kualitas database dan kebijakan informasi yang dirancang dengan baik akan berlanjut pada jaminan bahwa perusahaan akan memiliki informasi yang diperlukan. Namun, langkah-langkah tambahan harus diambil untuk memastikan bahwa data dalam database perusahaan akurat dan tetap dapat diandalkan. Analisis kualitas data sering dimulai dengan audit kualitas data atau data quality audit yang merupakan survei terstruktur atas keakuratan dan tingkat kelengkapan dari data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas data dapat diselenggarakan dengan melalui survei keseluruhan file data, menyurvei pengguna data atas persepsi mereka mengenai kualitas data. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.